Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah nuhdi ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa abai imati walidayhi wa dhurriyyati wa libin ajma'in. Salawatullah wassalamu alaihi wa alihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'a wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wal awliya jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا حضرة القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم حضرة جميع سادتنا الصوفيين خصوصا جماعة التسعة الجاوية خصوصا حضرة صاحب الولاية سيد جعفر الصادق سنان قدس Bapak Pengarang Boncawa di Baratin Syekh Sunan Kali Joga Baratin Marsai Sunan Mario Muassisi hadal masjid Masjid Agung Qudus Al Habib Muhammad Idrus wal sulihim wa furu'ihim Hawashim tumil hadrati jami' masyayikhina al-kiram khususan hadrin Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Istadhi al-A'zam al-Fiqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi ثم إلى حضرة أصحاب بركاتنا الإمام حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وصولهم وفروعهم وحواشهم ثم إلى حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وقد العباد بالله الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الكرام خصوصا حضرة الشيخ محمد أمين الهراري ثم إلى حضرة الشيخ محمد أرواني ثم إلى حضرة بهيا سهلي ثم إلى حضرة جميع أولياء الله ونخصوص البشارين أحمدي ثم إلى حضرة روح وجسد أبو يحيى عبد الفتاح وإلى حضرة جميع مشايخنا الكرام وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله على درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرة في خير ولطف وعافية ثم الجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا وشيخنا ولمن هو حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخاصة لجميع من له علاقة بجماعة مسجد أكون قدس شيء لله له ولهم لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Fadilatul muhtaramin al-ulama an-nujaba masyayikhna al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Qudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan, kita sudah selesai membahas tentang daripada muqaddimah suratul Baqarah, yang mana kita sudah membahas yang paling akhir kalau tidak salah, bahwasanya mengapa Al-Quran ada surat-surat, ada ayat-ayat yang begitu banyak sekali turunnya. Ada yang turun waktu malam, ada waktu pagi, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, ada yang turun ketika Kanjeng Nabi sedang bepergian, ada yang turun ketika Kanjeng Nabi sedang di rumah dan lain-lain. Itu adalah agar tempat-tempat, waktu-waktu yang mana di saat itu diturunkan firman Allah kepada Kanjeng Nabi, tempat tersebut menjadi mulia. Dan kita tutup closing statement waktu itu bahwasanya betapa indahnya seandainya hati kita ini terisi dengan firman-Nya Allah, wahyu-wahyu Allah, dan juga terisi dengan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada maknani daripada surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama sampai ayat yang kelima. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم أي الله أعلم بمراده Gusti Allah ingkang langkung pirsa kalian murate alif lam mim. Dzalika utawi mengkono-mengkono alkitabu kitab la raiba iku ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem alkitab hudan tur dadi pituduh lil muttaqina tumrape pira-pira wong kang padha takwa kabeh alladzina iki wonten mubtada muqaddar alladzina utawi muttaqin iku alladzina pira-pira wong-wong akeh yu'minuna kang padha percaya sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang kang ghaib samar ora ketok ora jelas wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa muttaqin utawa alladzina as-sholata ing salat sembayang wa mimma lan saking barang rozaqna kang wis paring rizki sapa kit ingsun Allah hum ing alladzina yunfiquna padha belanjaake nginfakake sapa muttaqin utawa alladzina walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha percaya sapa alladzina bima kelawan barang unzila kang wis den tumurunake apa mah ilaika marang sliramu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama ay wa yu'minuna bima wama lan kelawan barang unzila kang den turunake apa mah min qablika saking sadurunge sliramu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzina sifatnya piye bil akhirah piye yuqinuna iku padha ngeyakinake sapa alladzina ulaika utawi mengkono-mengkono wong-wong akeh sing wis disifati iku mau kabeh ala hudan iku netepi ing atase pituduh utawa ing atase entuk pituduh saking sapa mir rabbihim saking pangerane ulaika wa ulaika lan utawi wong-wong kang tetepe sifat-sifat kang wis ditutur mau hum hiya utawi ulaika al muflihuna iku wong kang padha bejo-bejo kabeh. Secara harfiah ya kita terjemahkan secara harfiah kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Nanti kita bahas alif lam mim itu artinya seperti apa. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab tersebut tidak ada kebimbangan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Kitab tersebut juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah sifatnya orang bertakwa bagaimana? Spesifikasinya seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah, ini nanti dijelaskan. Gaib ini maksudnya apakah hanya percaya pada gendruwo, apa percaya sama wewe gombel, apa sama tuyul, nah macam-macam. Nanti ada penjelasannya. Intinya sifatnya orang yang muttaqin adalah orang-orang yang percaya dengan barang gaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka juga mendirikan salat. Nah, berarti nek ana wong sing mboten salat, mafhum mukhalafae tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa, termasuknya orang yang telat salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dan dari rizki yang kami berikan kepada mereka sebagian mereka infakkan. Nah, infakkan ini untuk apa? Infak itu alias membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, tasarrufnya orang muttaqin apakah sama dengan tasarrufnya orang biasa? Orang biasa ketika dibaringi duit itu apakah sama pembelanjaannya seperti orang muttaqin yang dibaringi uang? Nanti ada pembahasannya. Terus sifatnya orang-orang muttaqin, al-walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang muttaqin juga adalah orang-orang yang percaya dengan semua hal yang turun kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, kalau ada orang yang menyaksikan, ada sebagian dari kita tidak percaya dengan beberapa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berarti tidak dikatakan beriman atau bertakwa. Nanti pembahasannya juga ada. Wa ma unzila min qablik, dan juga hal-hal wahyu-wahyu yang turun kepada nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kita ini mau dianggap muslim yang kafah itu juga harus percaya sama Kanjeng Nabi, juga harus percaya sama nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Misal kita tahu bahwasanya Nabi Yunus adalah nabiyun min nabiyillah, min anbiyaillah, atau Rasulullah termasuk utusannya Allah. Lalu kemudian kita menyaksikan ndak iya no Yunus iku nabi, ndak iya no Yunus iku rasul. Nah, ini berarti sudah tidak percaya sama nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi. Bahaya. Terus sifatnya yang lain lagi adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, bukan hanya sekedar percaya, yakin akan adanya akhirat. Nah, ini kunci daripada kita jangan hidup susah di dunia. Kita yakin nanti itu di depan kita ada barzakh, ada akhirat. Nah, makanya orang-orang sing kedonyan niku lupa mereka karena gila duniawi. Di depannya, di depan mata itu ada barzakh, ada akhirat. Nah, ini untuk mengingatkan mereka, bilangin saja besok kamu mati loh, kan gitu aja ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sejatinya disebut sebagai orang yang beruntung. Berat ini pembahasannya. Mari kita masuk sedikit demi sedikit di pembahasan tafsir ini. Pertama kita katakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul, mengapa ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dzakarul mufassirun fi sababi nuzuli hadhil ayah min qaulihi alif lam mim ila qauli muflihun aqwalan. Para ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya ayat-ayat ini diturunkan ada sabab nuzulnya, ada latar belakangnya. Berapa pendapat? Banyak. Di antaranya di sini disebutkan dua saja. Ahaduhuma annaha nazalat fi mu'mini ahlil kitab duna ghairihim. Bahwasanya ayat-ayat ini tadi, sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa ini tadi, ini adalah untuk menjelaskan kondisinya orang-orang yang mukmin tapi yang mereka berangkat daripada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan Yahudi dan Nasrani itu ternyata ada yang percaya dengan kanjeng Nabi. Menurut Imam Ibnu Abbas, ayat-ayat ini diturunkan untuk mereka, diturunkan untuk ahli kitab, mantan ahli kitab yang menjadi orang mukmin. Tapi yang banyak adalah yang kedua, nazalat fi jami'il mu'minin. Ayat ini diturunkan untuk semua orang-orang yang mukmin. Jadi ayat ini relevan atau namanya pas kalau diterapkan di semua zaman, di semua era. Kalau kita mau pengen tahu sifat-sifatnya orang mukmin dan muttaqin sejati, lihat ayat pertama sampai ayat kelima daripada suratul Baqarah. Nah, ini ayat yang relevan atau tafsiran atau sabab nuzul yang paling banyak dipegang sama para ulama. Jadi sabab nuzul atau penyebab ayat-ayat ini turun adalah menjelaskan daripada sifat-sifatnya orang-orang yang bermukmin. Nah, semoga saja insya Allah kita termasuk orang-orang yang ada di dalam pembahasan ini.
Lalu kemudian alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Kalau kita ditanya alif lam mim itu artinya apa? Toha itu artinya apa? Yasin itu artinya apa? Yang paling aman Anda katakan Allahu a'lamu bimuradihi. Yang tahu hanya Allah saja. Kita ini manusia bukan Tuhan, tidak bisa masuk pada ranah ketuhanan. Paham ya? Kita ini makhluk. Jangan sampai pengen jadi seperti Khalik, seperti itu Tuhan. Allah memang kita tahu bahwasanya kita punya kuasa, tapi kuasa kita terbatas. Allah kuasanya unlimited, tidak terbatas. Kita tahu kita ini pinter, tapi Allah maha pintar, dan kepintarannya, ya, kecerdasannya Allah tidak terbatas. Maka tepat sekali ulama-ulama zaman dahulu, para salafus saleh dan para sahabat, para tabi'in juga mengatakan ketika melalui ayat-ayat seperti ini, alif lam mim, nun, qaf, apalagi kaf, ha ya ain shad, terus apa lagi, alif lam mim ra, dan lain-lain, itu semuanya Allahu a'lamu bimuradihi, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang kritis pikirannya, mosok ngono tok ora ana hikmah, kan gitu, maka dibahas di bawahnya, wa ma ma'na hadhil huruf al muqatta'ah, apa arti daripada huruf-huruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awalan-awalan surat, seperti surat Al-Baqarah ini, alif lam mim. Yang pertama dikatakan innahu minal mutasyabih alladzi ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi. Yang pertama, ayat-ayat seperti ini termasuk ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang tersembunyi kode dan isinya, yang mana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu isinya. Kita sebagai makhluk tidak punya ranah ketuhanan di situ. Kita sebagai makhluk sama sekali tidak boleh tahu apa isi daripada ayat-ayat tersebut. Paham ya? Terus faedahnya apa? Wa faidatu dzikriha thalabul imani biha wal isyarah ila annal Qur'an innama nuzila lil i'jaz. Faedahnya disebutkan huruf-huruf tersebut di dalam awal-awal surat, ya, ada alif lam mim, ada yasin dan lain-lain. Faedahnya apa? Kita yang pertama hanya dituntut untuk mempercayai bahwasanya ayat-ayat tersebut, huruf-huruf tersebut termasuk kalamullah. Kita dituntut untuk percaya. Ibaratnya gini, kita kan ngaku cinta Allah ini, ya, harus dibuktikan. Bener gak kamu cinta sama Allah? Bener gak kamu iman sama Allah? Kalau memang iman sama Allah, coba Yasin, kamu gak mudeng artinya, kira-kira percaya gak kalau itu kalamullah? Nah, logikanya sederhana lagi, yang lebih sederhana. Ada cewekmu, ya, yayangmu kekasihmu, minta dicium bau keleknya. Ada kan challenge yang seperti itu ya. Kayak kamu percaya, kamu cinta sama aku apa enggak? Ya cinta, ya coba cium ketiakku. Ada seperti itu kan? Yuk nyatanya dilakoni, padahal nggak masuk akal. Mungkin saja ada bubur keteknya. Nah, udzubillah kan? Tapi kan ada. Apakah pekerjaan-pekerjaan seperti itu ada manfaatnya? Enggak. Lah kita juga sama seperti itu. Dituntut untuk beriman bahwasanya kata-kata, kalimah-kalimah, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran semuanya kalamullah walaupun kita tidak paham isinya. Nah, gitu loh. Ini penting, sangat penting sekali. Dan yang kedua, al-isyarah ila annal Quran innama nazala lil ijaz. Dan kedua adalah huruf-huruf tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran itu sebenarnya diturunkan untuk mengalahkan hujahnya orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu kalau ketemu sama alif lam mim, ketemu sama qaf, itu malah maido Gusti Allah. Ngarepe piye pangeran gawe ayat ora cetha. Pangeran gawe ayat ora cetha. Kalau orang mukmin, ndak boleh bilang seperti itu. Nahnu nu'minu biha. Kita iman dengan itu. Kalau dibaca ada pahalanya. Orang-orang kafir mengatakan nggak berarti, mereka nggak beriman soalnya. Mereka nggak tahu betapa besarnya fadilah membaca alif lam mim. Likulli harfin asyaratu hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Baru baca alif lam mim saja sudah 30. Orang kafir
Orang munafik malah menertawakan ayat-ayat seperti ini. Padahal kita enak toh, tinggal mempercayai, tinggal membaca, diniati baca Quran sudah dapat pahala. Bayangkan, nggak usah baca Yasin pol-pol, nggak usah baca Yasin dari awal sampai akhir pol, nggak usah Yasin, bawa niati baca Quran, ganjaran 20, ya tak? Ya tak? Nah, seperti itu. Makanya betul sekali kita tidak punya sama sekali ranah untuk mencapai pemahaman ketuhanan tersebut. Kita hanya disuruh untuk beriman dan disuruh untuk mempercayai bahwasanya semuanya yang ada di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya untuk mengalahkan hujahnya orang-orang kafir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ra'yul muhaqqiqin, ulama-ulama yang ahli meneliti. Para peneliti itu, jadi ulama itu macam-macam. Ada ulama yang abal-abal, ya, ulama-ulamaan, ya, gitu ya. Ya nek ngomong Yesus ngalor ngidul rak cetha ngoten niku ya. Ada ulama yang lumayan pinter, ada ulama yang khusus dan ulama yang muhaqqiq. Muhaqqiq itu mereka adalah orang-orang yang tidak puas hanya berdasarkan ini kitabnya seperti ini. Oh, kitab ini berasal dari mana? Dicek lagi, cari lagi referensi yang lebih lama, oh baru dia percaya. Ini namanya ahli riset kalau bahasa sainsnya, ulama ahli riset. Jadi dikatakan innama dzukirat hadhil huruf fi awailis sumar bayanan li'ijazil Quran. Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat seperti alif lam mim dan lain-lainnya itu adalah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini loh ada sisi mukjizatnya, yaitu sisi mengalahkan daripada hujahnya orang-orang kafir. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimuthlih, dan semua makhluk tidak bakal mungkin bisa untuk menandingi kehebatan daripada huruf-huruf tersebut. Coba bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala ngendikan nun, itu sudah pahala kalau dibaca. Tapi kalau orang biasa baca nun, itu tidak ada pahalanya, karena yang ngomong orang biasa. Bahkan bayi aja ngomong nun ya gak ada pahalanya. Tapi ketika Allah yang ngendikan nun, ada pahalanya. Maka disinilah sisi kemukjizatannya Al-Quran. Allah jadikan huruf-huruf tersebut sebagai bagian daripada kalamullah. Ini sudah mengalahkan daripada orang-orang yang pandai berkata-kata, orang-orang yang mahir membuat puisi-puisi, berdiri dan berlari, ya gitu ya. Itu semuanya kalah hanya dengan satu huruf daripada Al-Quran. Ingatkan nggih? Pun. Yang ketiga, fahiya hurufun muqatta'ah kullun minha ma'khudun min ismin min asma'ihi ta'ala. Oh, sebenarnya seperti alif lam mim nun qaf sin dan lain-lain adalah diambil daripada beberapa asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, diambil huruf depannya. Contoh seperti kata mithaluhu alif lam mim, fal alifu miftahu ismil jalalah. Alif adalah mewakili daripada lafadz Allah. Kan kita membahas alif lam mim nih. Alif mewakili lafadz Allah. Wal lamu miftahu ismil latif. Sementara huruf lam adalah perwakilan dari asma Allah, sifat Allah yang berbunyi al-latif, maha yang maha lembut, Allah yang maha lembut, ya. Kemudian mim mewakili huruf apa? Mim mewakili nama Allah yang mana? Wal mimu miftahu ismil majid. Mim adalah kunci daripada mimnya lafadz al-majid, Allah zat yang maha agung. Jadi alif lam mim itu sebenarnya adalah perwakilan rumus daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, alif lam ra. Di sini disebutkan anallah ara. Jadi yang diambil ana itu hamzahnya, lamnya dari lafadz Allah, ra-nya dari lafadz ara. Apa artinya? Anallah ara, aku Allah zat yang maha melihat. Oh gitu. Jadi kalau baca alif lam ra, orang-orang yang benar-benar tahu itu merasa takut. Allah sedang melihat saya ini. Allah sedang melihat saya dengan kode-kode. Sama seperti Anda ketika WA sama teman, P. Apa artinya? Posisi, ya enggak? Ya? K, kopi, ya. Share, Sherlock apa-apa. VC ya.
video call ya, paham ya, padahal itu cuma 2 huruf ya, tapi sampean paham maksudnya. VN, voice note, mudeng sampean, sama. Allah juga seperti itu, nggak usah pakai kata-kata panjang, alif lam ra, anallah ara, saya Allah sedang lihat kamu, gitu loh. Kalau di WA sama Allah itu seperti itu loh, biar paham kita jadi orang ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala qaf, seperti juga huruf yaitu kalimah qaf, di dalam Al-Qur'an ada surat qaf. Isyaratun ila annahu al-qadir. Ini yang mengisyaratkan bahwasanya Allah itu zat yang maha kuasa. Ketika Allah bilang qaf, hati-hati, aku ini maha kuasa, kamu jangan macam-macam, kan gitu. Nah, gitu loh, sampean itu kayak bacaan sama Allah ya, paham ya? Makanya kalau baca Al-Qur'an itu diserapi maknanya. Dan ini ada pembahasannya di dalam kitab-kitab. Monggo santri-santri untuk mencari arti daripada huruf-huruf muqatta'ah biar nambah pengalaman dan menambah ilmu. Mbok menawa tambah takwane, tambah imane. Begitu juga ada wan nun. Di dalam Al-Qur'an ada nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu perwakilan dari lafaz apa? Annahu an-nur an-nasir, bahwasanya Allah itu cahaya, an-nasir yang menolong, zat yang menolong. Ketika kamu kesusahan kok baca surat An-Nur, ketika kamu sedang ditindas sama musuhmu kok baca surat Nun, oh berarti datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dhewe Gusti Allah ora mudeg, payah ya. Bon. Lalu yang keempat, yang terakhir, hadhil huruf al-muqatta'ah liiqadhis sami' ila ma yulqa ba'daha wa lilaffatin nadhari al-mukhatab. Imam Ar-Raghi mengatakan bahwasanya huruf-huruf nun, alif lam mim, qaf, shad dan lain-lain ini adalah huruf-huruf yang tujuannya untuk mengetuk orang-orang, mengambil perhatian orang-orang yang sedang lalai. Jadi gini, ibaratnya di dalam rapat, forum rapat belum dimulai nih, pejabat-pejabat sudah datang, kemudian ada apa lagi, sedang ngobrol ya. Biasanya kalau belum mulai rapat ngobrol, bagaimana cara moderator untuk mengambil alih perhatian orang-orang. Kalau itu hakim, didok-dok mejanya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan seperti itu. Maka dok-doknya ini tidak ada artinya, tapi dok-doknya ini fungsinya adalah mengambil alih perhatiannya orang banyak. Sama alif lam mim, nun, qaf itu juga fungsinya sama, untuk mengambil perhatian orang-orang yang sedang lalai supaya mereka mendengarkan apa yang akan diucapkan setelah huruf-huruf tersebut, dan untuk agar mereka lebih fokus pada apa yang disampaikan. Paham sampai sini? Paham ya? Insya Allah. Ya minimal tadi kita merasa sedang di WA sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang itu jangan kemplu-kemplu banget ya. Ada WA dari Allah kok gak mudeng gitu. Pun. Terus anehnya, kalau memang fungsinya seperti itu, kenapa sering disebut di dalam Al-Qur'an? Alif lam mim ra beberapa kali. Ya, dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Maka di sini dibahas, limadza kurrirat hadhil huruf al-muqatta'ah fil Qur'an. Mengapa huruf-huruf yang seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali dan diulang-ulang? Jawabannya, liyakuna ablagha fit tahaddi wat tabkid kama kurrirat qasasun katsirah wa kurrirat tahaddi bisarihi fi amakin. Supaya lebih membungkam dan lebih mematikan orang-orang yang berusaha menjatuhkan daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi orang-orang yang selalu mau memusuhi Al-Qur'an, katanya mau menandingi Al-Qur'an, katanya mau menyaingi isi daripada Al-Qur'an, coba datengin 3 huruf saja mirip kaya Al-Qur'an, iso ora? Ra iso. Sampai Musailimah al-Kadzdzab bikin apa? Al-fil, malfil, wa ma adraka malfil, itu tidak ada artinya. Berapa huruf itu? Tidak ada ganjarannya, potensi dosa. Tapi sekali nun 10, Yasin 20. Coba Yasin baca 5 kali, sudah berapa? 100 kan? Lo bayang no, Yasin ping 10 itu sebentar waktunya, nggak lama gitu loh, sudah dapat 100 pahala. Maka benar dikatakan liyakuna ablagha fit tahaddi wat tabkid, supaya lebih membungkam dan lebih mematikan hujahnya orang-orang
kafir. Mereka melawan Nun saja nggak bisa kok. Mau bikin kitab yang lebih daripada 30 juz saja nggak bisa. Kok sak surat, sak huruf mawon mboten saged. Nah, inilah yang dimaksud daripada diulang-ulangnya huruf-huruf seperti ini di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Maknanya bagaimana? Hadzal Qur'an al-munazzal 'alaika ya Muhammad la raiba wa la syakka wa la tuhmata fi annahu munazzalun min indillahi ta'ala. Al-Qur'an ini wahai Muhammad yang diturunkan kepadamu itu di dalamnya tidak ada sama sekali kebimbangan, tidak ada sama sekali nek bahasa napa santri kemamangan ya, gak ono mamang, gak ada kebimbangan, semuanya itu isinya pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang percaya siapa? Liman tadabbara fihi wa ta'ammal. Yang bisa percaya ini hanyalah orang-orang yang mau angen-angen dan mau memikir dan mau merenungi isi daripada Al-Qur'an. Kalau orang yang nggak mau merenungi isi daripada Al-Qur'an, nggak dapat ini, nggak dapat apa poin bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar turun dari Allah. Betapa banyak orang-orang yang katanya pinter, yang katanya muslim, tapi dia meragukan isi daripada Al-Qur'an. Ini karena dia nggak mendapatkan poinnya, karena dia membaca Al-Qur'an hanya sepotong-sepotong atau bahkan hanya sesuai nafsunya. Tapi kalau benar-benar dengan logika yang main, dengan pemikiran yang jernih, orang kafir saja bisa masuk. Bahkan gunung saja kalau ditibani Al-Qur'an itu bisa pecah, hancur berkeping-keping. Itu gunung barang mati. Berarti ini yang salah manusianya. Kalau sampai baca Al-Qur'an kok ragu di dalamnya, ragu akan isinya bahwasanya itu datang dari Allah, maka yang salah manusianya. Maka ini sekali lagi liman tadabbara fihi wa ta'ammal. Bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar datang dari Allah itu hanya bagi orang-orang yang faham, hanya bagi orang-orang yang bisa merenungi isi daripada Al-Qur'an. Kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Karena mendengarkan siapa? Saudarinya baca Al-Qur'an. Padahal cuma lewat mendengarkan. Bukan didakwai Kanjeng Nabi loh. Padahal musuhnya Kanjeng Nabi pol-polan awalnya kan. Tapi karena mendengarkan bacaannya saudarinya, langsung yakin, wah gak mungkin ini yang bikin manusia, ini yang bikin pasti Tuhan, ini pasti yang bikin di luar daripada kemampuan manusia. Berarti otaknya Sayyidina Umar, logikanya Sayyidina Umar bermain. Makanya Al-Qur'an itu juga harus difahami dengan logika, tapi ada beberapa ranah-ranah yang tidak bisa difahami dengan logika. Kalau semua Al-Qur'an di logika tok berarti ya gaweane manusa. Tapi kalau Al-Qur'an ada logikanya, ada yang tidak bisa dicapai oleh logika, berarti kumpul di sini, yaitu ada kekuatan Tuhan yang ada di dalamnya. Paham sampai sini nggih? Bon. Lalu kemudian kan kita tadi di dalam ayat disebutkan dzalika. Kalau di dalam bahasa Indonesia dzalika itu kan jauh, menunjukkan jauh. Padahal Al-Qur'an itu ada di depan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dzalikal kitab? Itu kitab, padahal kitabnya di depan. Al-Qur'an itu sedang kita baca di depan. Bukan kenapa enggak hadzal kitab? Apa faedahnya? Di sini disebutkan lit ta'zimi, untuk mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Wal Qur'anu wa in kana qariban minna illa annahu marfu'ur rutbah wa 'azimul qadr min haitsu innahu munazzahun al kalamil hawadits. Al-Qur'an walaupun sangat dekat dengan kita orang-orang muslim, akan tetapi ketahuilah Al-Qur'an itu makomnya tinggi. Al-Qur'an itu derajatnya mulia. Makanya barang-barang yang mulia itu dibahasakan dengan panjenenganipun, ya. Kalau bahasa Indonesia beliau, bukan dia, beliau, apalagi kowe, nggak mungkin toh, lo gue nggak ada. Maka untuk menunjukkan takzim kepada Al-Qur'an, kita diajari sama Allah jangan sampai nopo bahasane basang apa di sini, paham basang jenengan? Mengistilahkan dengan bahasa-bahasa yang terlalu kasar.
Al-Quran dzalika, wah kitab yang jauh, seakan-akan tinggi sekali untuk diraih. Nah, gitu loh. Kita diajari. Dan tingginya itu karena apa? Innahu munazzahun an kalamil hawadits, karena Al-Quran ini sangat-sangat suci, tidak kemasukan apapun daripada ucapannya para makhluk. Jadi di dalam Al-Quran niku mboten nonton kalamnya makhluk, semuanya kalamullah. Masa Tuhan itu mulia, kalamnya nggak mulia? Pasti mulia. Baru Anda saja, ya pasangan Anda kentut saja sudah mulia bagi Anda, ya, itu kentutnya. Ya. Apalagi ini kalamullah, apa kata-katanya Allah, ucapannya Allah, Tuhan yang kita sembah pasti mulia. Lalu kemudian tadi dikatakan dalikal kitabul la raiba fih, kitab ini Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ada pertanyaan menarik, innar raiba fihi maujudun inda ba'din nas. Kalau memang dikatakan Al-Quran itu tidak ada hal yang membuat kita bimbang, tapi sebenarnya masih ada loh manusia yang bimbang dengan isinya Al-Quran. Contohnya kal kuffari syakku fihi falam yuqirru bi kitabillah. Seperti orang-orang kafir, mereka itu meragukan semua isi daripada Al-Quran, min awalil fatihah ila akhirin nas, mereka nggak percaya. Wal mubtadi'una min ahlil qiblah syakku fi ma'ani mutasyabihi fa awwaluha wa dhallu biha. Begitu juga ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu tidak semuanya percaya 100% dengan isinya Al-Quran. Bahkan mereka mencari-carikan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan nafsu mereka, sehingga ketika mereka menafsiri ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak ranah mereka untuk bahas, mereka akhirnya dhallu, mereka akhirnya tersesat. Jadi mereka sendiri mamang piye cara bikin Al-Quran ini masuk akal, gitu loh, ahli bid'ah. Begitu juga wal ulama'u, al ulama itu syakku fi wujuhihi. Bahkan para ulama terkadang ada beberapa tafsiran ayat atau tafsiran kalimah yang mana ulama ini sendiri berbeda-beda menafsirkannya, tidak sepakat. Nah, maka bagaimana mengatakan dalikal kitabul la raiba fih? Al-Quran itu tidak ada kebimbangan sama sekali di dalamnya, padahal kenyataannya orang-orang masih banyak yang ragu di dalam mempercayai Al-Quran atau di dalam menafsiri Al-Quran. Maka dijawab bagaimana yang dimaksud dalikal kitabul la raiba fih. Apa yang dimaksud nafyur raibi fihi, nafyur raibi anhu, tidak adanya kebimbangan di dalam Al-Quran itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, al makna la raiba fihi indal mu'minin. Yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalam Al-Quran, itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Sifatnya orang mukmin itu percaya dari awal Fatihah sampai akhir Al-Quran yaitu suratun Nas, mereka percaya semuanya ini pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini la raiba inda siapa? Tidak mamang untuk siapa? Indal mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, innaman nafyuhuna huwa nafyur raibi anil kitab la anin nas. Yang dimaksud tidak adanya bimbangan di dalam Al-Quran itu yang dipastikan tuh Qur'annya nggak ada sama sekali yang membuat hal yang bimbang. Cuman tidak memastikan orang-orang bimbang akan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang apa namanya, yang logis lah. Ada peraturan ditandatangani oleh presiden. Ada kok orang yang nggak percaya bahwasanya itu mengatakan ini hoax, ini nggak mungkin Pak Presiden menandatangani perpres ini. Padahal ada. Berarti yang ragu itu yang baca, sementara isi perpresnya datangnya betul-betul dari presiden. Sama Al-Quran juga seperti itu, datangnya dari Allah, sedangkan orang mau ragu mau percaya terserah. Bagi yang baca percaya alhamdulillah, nggak percaya urusannya DE, gitu loh. Jadi kita tidak punya tanggung jawab untuk mengurus keraguannya orang banyak. Yang pasti
semua yang di dalam Al-Quran valid 100% datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kitabu mausufun bi annahu la yatamakkanu fihi raibun wa la yatamakkanu fihi aibun. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran ini disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak mungkin tersusupi, diisi dengan hal-hal yang meragukan keimanan, dengan hal-hal yang sifatnya cacat. Semuanya sempurna, mulus, gak ono tipe-tipe nih. Nah, sampean kalau bikin nulis makalah itu kadang ada tipe. Tipe, paham tipe sebetulnya kesalahan dalam penulisan. Kesalahan dalam penulisan. Al-Quran tidak ada. Kesalahan pemahaman tidak ada. Kesalahan penulisan pun juga tidak ada. Lah kalau kita nulis kadang bisa kesalahan pemahaman. Lagi WA saja. Nah, sampean yang punya cewek-cewek ini, sampean jawab ya siap, ngono tok misale. Yang tukokno iki ya siap. Ono sing maca iso emosi. Maksudnya piye? Iku emosi nesu apa jenenge sampean ini guyu apa nesu kan gitu kan? Menjadi masalah, akhirnya tukaran. Lho nggih to? Lagi baca oke. Lho kok jawab oke doang? Enggak suka nih saya minta-minta, kan seperti itu, geger. Nah, ini tulisan manusia, manusia. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti itu. Semuanya fix, valid, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fix, valid, tidak ada cacatnya sama sekali. Yang cacat itu orangnya yang baca. Ada yang baca dengan iman, ada yang bacanya dengan keraguan. Lalu yang ketiga, dzalikal kitabu la raiba fih. Disebut di dalam bahasa Arab ini kalimatul ikhbar, kalimat yang sifatnya memberitahu. Tapi sejatinya al-ikhbaru huna fi ma'nal amr. Perkataan, pemberitahuan dzalikal kitabu la raiba fih. Pemberitahuan dari Allah ini yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak ada kebimbangan sama sekali di dalamnya, itu sebenarnya adalah perintah dari Allah untuk kita. Maksudnya bagaimana? Artinya Allah mengatakan la tartabu, janganlah sampai kalian bimbang dengan isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ada kata-kata yang sifatnya informasi tapi sebenarnya isinya adalah perintah. Contohnya adalah dilarang masuk selain petugas. Ini ada kata perintahnya enggak ada. Ini hanya informasi. Ruangan ini atau gini, ruangan khusus panitia. Ruangan khusus panitia. Ada enggak tulisan selain panitia enggak boleh masuk, si fulan enggak boleh masuk, Widi enggak boleh masuk, Alif enggak boleh masuk? Kan enggak ada. Tapi semua orang yang baca paham. Oh iya, saya enggak panitia enggak boleh masuk. Oh saya panitia boleh masuk. Sama dengan Al-Quran, kata Allah dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada kebimbangan di dalamnya sama sekali. Alias apa? Kalian jangan sampai ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa gak boleh ragu? Liqiyamil adillah al-wadihah ala kaunihi min indillahi ta'ala. Karena sudah jelas tanda-tandanya, dalil-dalilnya bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen contoh lagi yang lain tentang kata informasi yang artinya perintah. Contohnya di dalam Al-Quran, fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji tidak boleh ada rofath, omongan elek, wala fusuqa, kefasikan, wala jidala, dan pertikaian fil haji, di dalam haji. Alias bagaimana? Allah mengatakan kepada orang-orang haji, la tarfuthu, ojo podo piso-pisoan, wala tafsuqu, ojo podo fasek. Ini kata-kata yang sifatnya informatif tapi isinya adalah perintah. Seperti tadi loh, ruang khusus panitia. Alias apa? Selain panitia nggak usah masuk, yang panitia boleh masuk. Paham ya sampai sini, Bon? Dzalikal kitabu la raiba fih, sudah selesai. Lanjut masuk hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini hudan. Apa itu hudan? Rusdun wa bayanun, artinya adalah petunjuk dan pemberi kejelasan. Jadi orang hidup itu butuh tuntunan, butuh
dibimbing. Anak kecil, contohnya anak kecil saja, dari awal dia lahir tidak bisa apa-apa, dirumati orang tuanya, lama-lama tamban-tamban dituntun sesuai melayu dewe. Sama, kita juga hidup di dunia ini sebenarnya menujunya, muaranya adalah pasti akhirat. Bagaimana cara kita menuju akhirat dengan benar? Butuh yang namanya petunjuk. Maka kalau pengen mendapatkan petunjuk menuju akhirat yang benar, hudan lil muttaqin. Al-Quran inilah, kitab ini adalah petunjuk. Tapi petunjuk ini apakah buat semuanya? Tidak. Yang memanfaatkan apakah semuanya? Tidak. Dikatakan lil muttaqin, secara harfiah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya gini, yang memanfaatkan Al-Quran ini itu sebenarnya yang paling banyak hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sudah ada di depan, tapi yang mengkafiri isi daripada Al-Quran banyak. Bahkan orang yang ngaku muslim, ada yang tidak mempercaya isi daripada Al-Quran. Nah ini menarik kita bahas. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini siapa? Kalau memang betul-betul bertakwa seperti wali-wali, wah jelas kita nggak masuk di dalam ayat. Repot ini. Al-Quran mus pro kanggo gini. Kan ngoten. Soalnya kita bukan sifatnya orang takwa. Maka di sini ditulis Al-muttaqin, yang pertama ad-dhalin, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang sesat. Kita juga sesat ya. Kita juga sesat. Tapi al-musyarifina at-taqwa as-sairina ilaiha, orang-orang yang sesat tapi punya usaha untuk bertakwa. Alhamdulillah kita sesat tapi ikut majelis taklim, insyaallah minal muttaqin ya, amin ya rabbal alamin. As-sairina ilaiha, orang yang berusaha terus menerus menuju jalan ketakwaan. Semuanya sesat, semua daripada kita adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita mau kebaikan, insyaallah termasuk al-muttaqin ya, berarti kita masuk insyaallah di dalam ayat ini. Tapi yang kedua, ada yang mengatakan al-muttaqin apa? Lil muttasifina bittaqwa halan au ma'alan, yaitu orang-orang yang betul-betul takwa zahir batinnya. Wah ini repot ini. Jelas kita bukan kualifikasi ini ya, bukan kualifikasi ini. Ini adalah takwa grade A ya. Takwa kualitas A, tidak abal-abal, bukan KW, asli ori ya. Takwa yang ori. Lalu kemudian limadza khussal huda bil muttaqin, kenapa takwa apa namanya, kitab ini hanya dikhususkan, hidayah ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya rabbana i'tarafna taghsil li kulli hawbah وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.